Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang wirausaha produk rekayasa elektronik praktis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibnatul Salisah, absen 13. Nama saya Eva Novita Agustina, nomor absen 7. Nama saya Masinta Bella. Saya Siti Hanifah. D. Komponen dan material produk elektronika praktis. D. Komponen dan material produk elektronika praktis dengan mengembangkan sumber daya yang ada untuk menjadikan nilai tambah pada komponen dan material yang mengarah pada usaha produktif. Menjadikan nilai tambah pada komponen dan material dibutuhkan jiwa kewirausahaan melalui proses pembelajaran dan pengembangan diri, sehingga memiliki usaha yang tumbuh secara berkelanjutan. Usaha produktif yang didasari pada semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan menangani kegiatan usaha dalam upaya mencari, mencipta, menerapkan cara kerja teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam usaha. Pembelajaran untuk mengembangkan rangkaian elektronika yang lain. Kebutuhan penerangan untuk mengembangkan diri melalui baca tulis sudah terjadi bagian dari lifestyle di masa kini. Kebutuhan akan penerangan meningkat, sementara di sisi lain terdapat isu energi yang tak terbarukan mengalami penurunan pasokan, membawa dampak kekhawatiran akan kekurangnya pasokan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan. Produk elektronika praktis, rangkaian sederhana lampu baca LED sebagai solusi sebagian pengguna atau pelanggan. Kebutuhan pelanggan akan produk elektronika praktis lampu baca LED memberikan inform peluang usaha bagi pelaku usaha untuk membuat produk yang memiliki keunikan dan penanganan secara efektif dan efisien. Salah satu cara kerja dalam pembuatan produk elektronika praktis melalui tahapan action loop seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. 1. Desain produk elektronika praktis lampu baca LED. Desain merupakan gambar rancangan awal untuk membuat sebuah produk. Ide atau gagasan dituangkan dalam skema rangkaian elektronika. Rangkaian ini didesain kembali untuk dituangkan pada papan PCB dan soldering mask. 2. Bahan pembuatan produk elektronika praktis. Desain yang telah dibuat membutuhkan komponen-komponen yang dirakit untuk membentuk rangkaian serta bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung desain pembuatan produk secara mekanik. A. Material bagian mekanik. Material yang digunakan dalam pembuatan produk lampu baca LED untuk bagian mekanik dapat digunakan bahan yang ada di sekitar atau dengan memanfaatkan limbah. Limbah yang dapat digunakan antara lain yaitu limbah kayu di industri furnitur, limbah kaleng kemasan bekas, limbah plastik, limbah styrofoam, limbah hasil pertanian, bambu yang didesain sedemikian rupa sehingga membentuk desain yang unik dan memiliki nilai tambah serta fungsi yang optimal. B. Material bagian elektronik. Rangkaian sederhana lampu baca LED membutuhkan beberapa komponen diantaranya LED, resistor, PCB, baterai, dan saklar geser. 1. Lampu penerang. Light emitting diode atau LED digunakan sebagai lampu penerangan baca, memiliki sifat dan konsumsi tegangan rendah, kecepatan penyakaran cepat. 2. Resistor. Resistor merupakan komponen yang berfungsi untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Dalam hal ini, membatasi arus yang masuk ke dalam LED sehingga dapat bekerja sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. 3. Baterai.
Bentuk fisik baterai beragam dan berukuran kecil. Baton sel, baterai ponsel, batu baterai berukuran AAA, baterai pada ponsel dapat diisi ulang menggunakan disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Saklar geser sakral berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian listrik menggunakan sumber listrik arus share DC. 5. Printed Circuit Board atau PCB. PCB memiliki jalur konduktor yang berfungsi untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lainnya. C. Material bagian pengemasan. Fungsi pengemasan antara lain menjaga produk tetap bersih, proteksi produk terhadap kerusakan fisik, proteksi terhadap perubahan kadar air dan cahaya, berfungsi lebih efisien ekonomis, memudahkan membuka penutup, penanganan pengangkutan, menampilkan identifikasi dan informasi produk, dan promosi. 3. Peralatan pendukung peralatan digunakan untuk mempermudah pekerjaan baik secara manual maupun menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Kecepatan, ketetapan, dan kualitas hasil menjadi penting untuk menghasilkan produk yang memenuhi minat pasar. Sekian dari presentasi, akan dilanjutkan dengan soal. Lanjut ke soal 1. Salah satu cara kerja dalam pembuatan produk elektronika praktis melalui tahapan A. Action Jump, B. Action Loop, C. Free Loop, D. Freestyle, E. Action Free. 2. Rangkaian elektronika merupakan rangkaian yang didesain kembali untuk dituangkan pada papan A. PCB dan soldering mask, B. PBC dan LED, C. PCB dan soldering mask, D. LED dan lampu, E. LED dan soldering mask. Nomor 3. Yang termasuk material yang digunakan dalam pembuatan produk lampu baca LED untuk bagian mekanik adalah A. Limbah kayu, B. Limbah styrofoam, C. Limbah hasil pertanian, D. Limbah plastik, E. Limbah kertas. Nomor 4. Kebutuhan pelanggan akan produk elektronika praktis dalam tahapan Action Lab termasuk pada A. Mengevaluasi, B. Merencanakan, C. Informasi, D. Mengontrol, E. Melaksanakan. Soal nomor 5. Wadah atau pembungkus yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan disebut dengan A. Pengemasan, B. Peralatan, C. Pembuatan, D. Pemasaran, E. Promosi. Soal selanjutnya yaitu nomor 6. Komponen dasar elektronika yang salah satunya digunakan dalam setiap elektronika adalah A. Resistor, B. Kapasitor, C. Konduktor, D. Isolator, E. Sensor. 7. Alat yang berfungsi sebagai pengatur atau untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian adalah A. Konduktor, B. Sensorik, C. Isolator, D. Kapasitor, E. Resistor. 8. Berikut peralatan pendukung pada pembuatan lampu baca LED kecuali A. Multikreatif, B. Gergaji, C. Tang potong, D. Tang pengupas kabel, E. Selotip. 9. Berikut contoh aplikasi produk elektronika praktis kecuali A. Lampu kelip baca LED, B. Lampu sensor penerangan otomatis lemari, C. Sensor lampu penerangan kendaraan, D. Lampu senter, E. Taktik light. 10. Pada bagian pengemasan yang sesuai dengan desain produk yang dibuat masuk dalam kategori material A. Elektronik, B. Mekanik, C. Non-fisik, D. Pengemasan, E. Fisik.